Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Miftal Saidah. I'm from Faculty of Dakwah and Communication, majoring in Islamic Broadcasting Communication. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi tentang English speech. Jadi sebelumnya kita kan pasti bertanya-tanya kayak English speech itu apaan sih? Jadi English speech itu tuh secara bahasa dia tuh adalah expression of thoughts. Jadi kayak pikiran yang kita ekspresikan, atau juga speech English ini tuh adalah feeling articulate sounds. Dan dalam speech English ini kita tuh perlu lebih banyak ekspresi. Kenapa? Karena ya namanya speech itu kita kan menyampaikan pada banyak orang. Jadi kita harus berekspresi, karena kalau kita nggak berekspresi pasti pendengarnya, audiensnya juga nggak bakalan mau dengerin kita gitu. Jadi makanya di dalam English speech itu kita harus banyak mengeluarkan ekspresi. Nah, dari English speech ini juga mereka tuh punya purpose atau punya tujuan. Nah, yang pertama itu tujuannya mengajak. Jadi English speech ini tuh bertujuan untuk mengajak para pendengar untuk berpikiran yang sama dengan kita. Jadi sepemikiran gitu. Terus juga biar sependapat sama kita. Nah, yang kedua itu tujuannya memberitahukan informasi. Jadi dalam speech itu kita memberitahukan informasi tentang suatu hal yang membuat audiens tuh oh gitu ya gitu. Jadinya audiens tuh tahu akan informasi yang kita sampaikan. Yang ketiga itu adalah entertain people. Jadi kayak menghibur juga, karena speech itu sangat menarik. Nah, tadi kan udah tujuan dari speech. Lalu ada beberapa hal yang harus di-prepare sebelum speech. Dan itu pertama itu adalah pemahaman bahasa. Jadi kita tuh harus paham sama bahasa kita sendiri yang mau kita speech. Dalam ini kan speechnya speech English kan, English. Jadinya kita harus paham sama teks English yang kita buat itu. Yang kedua itu adalah menguasai konten. Karena dalam menguasai konten ini tuh kita emang sih speech itu perlu menghafal. Cuman dibalik dari menghafal kita juga perlu paham, perlu menguasai kontennya. Jadi ketika kita lupa akan hal apa yang kita udah akan hal yang udah kita ingetin, kita hafalin, itu tuh kita tuh nggak bakalan mentok, kayak nggak bakalan aduh apa ya gitu. Jadinya mengapa kita harus menguasain konten, biar nanti jika kita ada di posisi kita lupa akan teksnya yang udah kita hafalin, kita nggak mentok pikiran kita. Jadi kayak oh ya saya tahu ini kontennya gitu. Jadi bisa impromptu menyampaikan sendiri dari kita gitu. Yang ketiga itu ada bahasa sesuai sama audiens. Jadi kita speech, terus audiens kita orang-orang tua atau kayak lansia-lansia gitu. Berarti kita harus menyesuaikan bahasa kita sama audiensnya kita. Jadi jangan sampai bahasa kita gaul, keren, jaksel gitu, tapi audiensnya kita tuh nenek-nenek, ibu-ibu, itu kan gak bakalan nyambung gitu, ataupun sebaliknya gitu. Jadi harus menyesuaikan dengan audiensnya. Lalu yang keempat itu ada ini, kita tuh dalam speech English itu harus jelas pronounce-nya. Karena kan kita kan pakai bahasa asing ya. Jadi pronounce-nya itu tuh kita harus jelas biar kayak orang-orang tuh paham gitu. Kayak kita tuh ngomong apa tuh orang-orang paham. Jadi jangan kayak cuman gitu, enggak.
Nah kalau kayak gitu mah ya orang-orang nggak bakalan paham tuh. Terus yang kelima itu ada introduction, biar nggak flat gitu speechnya kita tuh, nggak flat. Jadi kayak kita kayak bawa sesuatu hal yang kayak gimana caranya biar speech kita tuh nggak monoton, kayak gak yang bikin orang gitu. Nah itu adalah itu 6 hal yang harus kita prepare sebelum kita speech English. Lalu tadi udah ada tujuan, sebelum tujuan udah ada pengertian, udah ada tujuan, terus juga udah ada apa yang harus kita prepare buat speech English. Selanjutnya itu ada struktur. Sebelum itu prepare itu ada satu lagi, yaitu body language. Jadi kita tuh bener-bener itu paling penting buat di prepare body language. Lalu ada struktur speech. Struktur speech ini tuh ada 3, yaitu opening, body, sama terakhir closing. Nah kita bahas dulu yang di opening. Yang di opening ini tuh pembukaan, dimana kita tuh harus menarik perhatian, kayak menarik perhatian audiens. Kan kita mau speech English nih, opening, berarti kita harus menarik dulu para audiens biar mau ngedengerin kita gitu. Karena kalau dari awalnya kita bisa menarik perhatian penonton, pasti nanti sampai akhir bakalan lancar-lancar aja, penonton bakalan terus ngedengerin kita. Dan cara menarik perhatian ini tuh bisa kita pakai cerita atau quotes, apapun yang berhubungan sama tema yang kita pilih. Kayak misalnya kita milihnya speech-nya tentang isu lingkungan, terus kita bawa kayak quotes yang tentang lingkungan gitu sebagai pembuka, itu boleh buat menarik perhatian. Jadi kan kayak penonton tuh, oh iya baru tahu ada quotes itu gitu. Terus juga di opening itu kita harus ngasih interacting facts. Jadi kita kasih kayak fakta-fakta yang kayak bikin audiens tuh baru tahu gitu. Jadi kayak baru tahu gitu. Jadi audiens tuh baru tahu fakta itu tuh dari kita sebagai yang speech gitu. Terus juga ada, kita tuh harus di dalam opening kita tuh juga bisa menyiapkan question, pertanyaan yang bikin audiens tuh mikir. Kan kalau kayak gitu jadi kayak menarik perhatian kan, jadi kayak audiens tuh mikir kayak apaan ya jawabannya kayak gitu. Terus kalau enggak juga kita memberikan opini yang kontroversial. Yang kedua itu ada intro body. Di dalam body ini tuh ada introduce general, yang dimana kita tuh kasih menjelaskan dulu gambaran umum dari tema yang kita buat gitu. Terus juga ada state point, kita masuk langsung ke masalahnya, kayak masalahnya apa gitu. Terus masuk lagi ke state opinion, kita kasih kita memaparkan pendapat-pendapat, entah itu dari koran atau dari jurnal atau dari mana gitu. Jadi kita bisa paparin pendapat-pendapat yang emang sesuai sama isu yang lagi kita bahas, sama materi speech yang kita bahas. Terus yang ketiga itu ada closing. Closing ini tuh isinya tuh gimana caranya orang-orang tuh, audiens tuh pada inget sama speechnya kita. Jadi kayak jangan sampai orang-orang tuh udah pada lupa speechnya kita. Terus juga kita bisa close back ke opening, kayak kita bahas apa sih tadi di opening gitu buat ngingetin. Terus juga langsung dilanjut dengan conclusion, kesimpulan, dan terakhir itu final point gitu guys.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.